Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatu tajalliyat wa nadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'ala alihi wa mawalaha amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di malam pertemuan ke-17 ya. Di pertemuan ke-17 dan alhamdulillah pertemuan ke-17 ini juga bertepatan dengan 17 hari HUT Republik Indonesia ya. Kemarin tanggal 17 kita memperingati HUT Republik Indonesia. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-17 ya. Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang khaysum ya. Khaysum adalah bab akhir atau pembahasan terakhir terkait pembahasan makharijul huruf ya. Artinya kita sudah selesai tentang makharijul huruf dan saat ini kita akan masuk ke pembahasan sifatul huruf ya. Jadi kita masuk ke pembahasan sifatul huruf dan mudah-mudahan kita tetap semangat karena ada poin-poin yang harus kita perhatikan dalam sifatul huruf ini dan sangat penting dalam bacaan Al-Quran kita ya. Dan alhamdulillah beberapa koreksian terkait makharijul huruf terkait sifatul huruf terkait khaysum, bab khaysum kemarin. Ingat khaysum itu adalah mendengungnya suara masuk ke hidung ya. Yaitu terutama huruf nun dan huruf mim ya. Nah, kemudian kita lihat pada kita langsung ke tugas ya. Maka ketika mengucapkan huruf-huruf terutama diperlihatkan ini ada warnanya merah ya. Maka huruf-huruf yang merah inilah yang didengungkan ya. Huruf-huruf yang berwarna merah inilah yang ada masuk ke hidung dulu ya. Minal jinnati wan nas ya. Nah, pertama yang perlu diperhatikan terkait tugas-tugas sahabat My Quran ya, tugas-tugas yang dikumpulkan ke WhatsApp ya. Pertama koreksiannya adalah banyak yang mengumpulkan atau menyetorkan bacaannya tetapi tidak seimbang. Artinya saya kasih contoh misalnya seperti ini. Minal jinnati wan nas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jinnatinya menekan kuat tetapi yang kedua hanya selewat ya. Harusnya seimbang. Minal jinnati wan nas. Jadi keduanya sama. Sama juga nanti minal jinnati wan nasnya menekan tetapi ketika amma yatasalun hanya selewat. Itu tidak demikian. Semuanya harus sama, ada tekanan ya. Maka keseimbangan dalam pengucapan huruf-huruf khaysum ini harus dibaca dengan menekan terlebih dahulu. Saya kasih contoh seperti minal jin, sempurnakan di hidung. Jinnati wan nas ya. Amma yatasaalun ya. Ya. Jadi amma yatasaalun ya. Dengungkan dulu, jangan ammayat. Ini terlalu lepas ya. Amma yatasaalun
Kemudian, nah ini lafadz ketiga banyak yang membacanya irkab ma'ana. Mohon maaf, ini sebenarnya dibaca irkam ma'ana, ba-nya dimasukkan ke huruf mim, ya. Ini sudah saya bahas di pertemuan kemarin, ya. Irkam ma'ana, dengungkan. Kemudian ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi ini dibaca 3 bentuk. Dibaca mim mutlak Ada yang mim tapi ada gesekan, ya. Ada seperti ada kertas dalam bibir kita. Jadi wamahum, ada yang wamahum murni Ada wamahum, ada sedikit menempel tetapi tidak sempurna. Wamahum bimu'minin. Ada juga wamahum bimu'minin. 3 cara, ya. Nah, Ustaz baca yang mana? Saya baca yang kedua, yaitu menempel tetapi tidak sempurna. Jadi bacaannya ini dinamakan iltimas. Jadi bacaannya tidak sempurna, ditempelkan. Jadi wamahum bimu'minin, ya. Kemudian ikhfa, ya. Ikhfa walahum yunsarun. Yunsarun, tidak yunsarun, ya. Dengungkan di huruf nun, dia dibaca samar, ya, ikhfa. Nah, kemudian iqlab, bacaannya bagaimana? Iqlab ini bacaannya seperti ikhfa syafawi tadi, ya. Wa ma hum, seperti mim tetapi tidak sempurna. Maka bacanya bagaimana? Mim ba'di Jadi bukan mim, tidak sempurna, ya. Mim ba'di, ya. Kemudian alaihim muqsadah, ya. Alaihim muqsadah, mim bertemu dengan mim, ya. Alaihim, sempurnakan hidung. Alaihim muqsadah, Nah, kemudian terakhir ala ta'amin, nah huruf waw juga didengungkan. Ala ta'amin wahid, ala ta'amin ya, dengungkan di huruf waw. Ala ta'amin wahid, ala ta'amin ya, wahid, ala ta'amin wahid, sempurnakan waw di hidung, ya. Karena apa? Karena ini tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw. Berbeda kalau waw bertasdid karena sendirinya. Quwwatun. Nah, ini waw berdiri dengan sendirinya, bukan karena tasdid atau karena tanwin. Maka tidak dibaca quwwatun, tidak, tapi quwwatun. Sama seperti iyyaka tidak dibaca iyyaka, ya. Iyyaka. Demikian. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Wiryo Caram, ya, dari Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Agus Marjuki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak M. Tahir dari Makassar, hadir Pak Ustadz, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Santoso, ya, dari Bintaro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Bapak Sardi Ridwan dari Jawa Tengah, Boyolali, Masya Allah, hadir, ahlan wa sahlan. Baik sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, sekali lagi kita sudah sudah selesai pembahasan tentang makharijul huruf. Maka saat ini kita akan memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu sifatul huruf. Kenapa mesti mempelajari sifatul huruf, ya? Sifatul huruf ini adalah pertama kita lihat sifat yang baru datang pada saat huruf itu keluar dari makhrajnya, ya, bisa jelas, lunak, dan lain sebagainya. Kenapa harus mempelajari sifatul huruf, ya? Agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan keaslian Al-Quran, ya, huruf-huruf Al-Quran.
Apakah tidak cukup dengan makhrajul huruf? Terkadang makhrajnya sudah betul tetapi sifatnya kurang. Saya kasih contoh, misalnya kita baca Qul huwallahu ahad. Nah, ini makhrajnya sudah betul, ahad, ahad. Nah, ini sudah betul. Tetapi ada sifat yang kurang. Apa sifatnya? Sifatnya yaitu qalqalah. Maka seharusnya ketika ahad ada pantulan. Ahad. Ya. Nah, inilah fungsi sifatul huruf. Jadi terkadang mengetahui makhraj belum tentu sempurna. Karena apa? Karena masih perlu pembahasan sifatul hurufnya. Jadi Qul huwallahu ahad. Nah, ini adalah sempurna. Dia makhrajnya sudah betul dan sifatnya juga betul, ya. Atau misalnya membaca tabbat yada. Ya, tabbat yada. Nah, ini bagaimana? Ini salah dalam sifat. Apa? Huruf ta bukan qalqalah tapi hamas. Ya, harusnya dibaca bagaimana? Tabbat, ada desisan. Tidak dibaca tabbat. Nah, ini kalau tabbat ini memantul. Ini bukan sifatnya huruf ta, ya. Maka ketika memantulkan huruf ta ini adalah kesalahan sifat. Atau misalnya membaca huruf ba. Bis, ya, robbi, bi. Nah, misalnya seperti itu, menghamaskan. Padahal huruf ba ini adalah huruf jahar, tegas, jelas, ya. Maka tidak boleh dihembuskan membacanya. Robbi, bi. Nah, tidak demikian, ya. Jadi alhamdulillahi rabbi. Nah, yang benar Rabbi. Sama seperti membaca huruf jim. Nirrojim, jim. Nah, ini kenapa? Ini artinya membaca huruf jim dengan hamas. Yang benar tidak hamas, ya. Yaitu jahar. Nirrojim, jim. Jadi tidak jim. Ya, demikian. Ya, demikianlah pentingnya mengetahui sifatul huruf tersebut, ya. Nah, maka ada beberapa pembagian sifatul huruf, yaitu sifat mutadadah dan ghair mutadadah. Mutadadah artinya saling berlawanan. Contohnya besar kecil, jelas, samar, ataupun mengalir dan tertahan dan lain sebagainya. Nah, ini mutadadah, ada lawan katanya, ada bandingannya, ya. Nah, ada juga sifat yang berdiri sendiri, dia tidak ada lawan katanya. Maka disebutlah sifat ghair mutadadah, sifat yang tidak berlawanan atau tidak memiliki lawan kata, ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat mutadadah terlebih dahulu. Ya, di sini ada 5, ya. 5 sifat tersebut mutadadah itu. Pertama, hamas lawannya jahar, syiddah lawannya tawasud dan rakhawah, ya. Isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, idlaq lawannya ismat. Baik, kita mulai dari sifat hamas dan jahar terlebih dahulu, ya. Apa itu sifat hamas? Menurut bahasa artinya samar, ya. Menurut istilah, samar itu ikhfa, ya, khofi, ya. Samar-samar, tidak terlalu jelas, tidak terlalu hilang, ya. Ada suaranya tetapi tidak terlalu terdengar jelas, ya. Secara istilah ialah keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj tersebut, ya. Artinya huruf tersebut dibaca dengan lemah. Maka hurufnya apa saja? Hurufnya adalah fa. Maka jangan membaca fa. Nah, tidak boleh demikian, ya. Kemudian ha, ya. Huruf ha juga tidak ha. Nah, ini terlalu kuat, ya. Sa, ya. Huruf sa juga tidak boleh fa. Nah, tidak boleh demikian, ya. Hu, ya. Nah, ini banyak huruf ha ini baca hu. Nah, ini terlalu kuat, ya. Huruf ha ini dia tebal tetapi lemah, ya. Hu, ya.
Kemudian huruf sya, syakhsun ya. Sya, tidak boleh sya, tidak boleh. Kha ya. Kha juga lemah. Jadi tidak kha, tidak demikian. So juga so ya. Sa, ka, ta ya. Huruf kaf juga lemah, tidak boleh ka. Ini banyak yang membaca huruf kaf dengan ka. Huruf ta juga demikian, dibaca dengan ta. Padahal tidak boleh demikian. Karena huruf K ini tidak ada huruf H-nya. Nah, terkadang kita membaca ada huruf H-nya. Ka, ta, ya. Tabat, akbar. Tidak demikian. Tapi yang benar, ada desisan tetapi lemah. Ka, in kunta, ta. Ada desisan tetapi tidak terlalu kuat. Tidak demikian. Kalau ta ini menggabungkan antara huruf ta dengan ha. Tidak demikian, tidak ada huruf ha-nya. Ta murni ya. Huruf kaf juga demikian, tidak ka, tapi ka. Dia akan terdengar jelas ketika kapan? Ketika sukun. Ak, at. Inilah hamesnya. Ak, at. Ini hamesnya ya. Hamesnya adalah ketika ak, at. Ada hembusan sedikit ya. Jadi tidak ak, at. Ini terlalu kuat ya. Jadi harusnya lemah. Lawan daripada hamas adalah jahar ya. Lawan daripada hamas adalah jahar. Maka hurufnya apa saja? Hurufnya adalah selain huruf-huruf hamas. Kita lihat huruf hamas adalah fa, ha, tha, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Disingkat menjadi fahathahu syakhsun sakat ya. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat ya. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini adalah huruf-huruf hamas. Artinya membaca huruf yang 10 ini dibaca dengan lemah. Nah, berbeda dengan lawannya yaitu jahar. Maka huruf-hurufnya adalah dibaca dengan jelas, lantang atau berkumandang ya. Maka jahar ialah menurut istilah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuat tekanan terhadap makhraj tersebut ya. Maka huruf jahar adalah lawan daripada sifat hamas. Maka ketika membaca huruf jahar, bacalah ketika membaca huruf jahar adalah sisa-sisa huruf hijaiyah yang selain huruf-huruf hamas. Maka huruf ain misalnya a, dha, ma, wa, za, na, qa, alif, ra, a, za, ya, ra, dha, ja, da, ta, la, ba. Nah, ini adalah huruf-huruf ain, dha, mim. Semuanya ini dibaca dengan lantang atau jahar ya. Berbeda dengan hamas, tekanannya tidak terlalu kuat. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, Bapak Santoso, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.